المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الحبيب الله أن الله يعلي درجة في الجنة وينفع بأسرارهم من غيره وعلومهم ونفحاته في الدين الآخرة على هذه السنة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua dapat kita berkumpul yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dengan berkat kita duduk menuntut ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah jadikan ahlul bait kita, anak cucu kita menjadi ahlul ilmu, jadi ahlul ilmu. Karena tidak ada yang paling mulia kecuali orang ahli ilmu agama. Kalau kita anak dimuliakan Allah, anak dimuliakan orang, maka untuk ilmu agama. Datuk Lampayan mulia karena di situ ada diletakkan Allah ilmunya Rasulullah. Datuk Lampayan kurang lebih sekitar 35 tahun menuntut ilmu agama sini. Sampai-sampai sini kawan mengarang menyusun kitab. Sampai ini nama sini tetap dikenang orang, tetap diingat-ingat orang. Kitab sini di mana-mana dibaca orang. Sampai Singapura, Malaysia, Makkah, Madinah itu tahu kitab Datuk Lampayan. Ahlul mana? Orang Banjar. Karena apa? Karena ilmu. Kita jahil, mana dikenal orang. Kalau sampai kota Mekah, Madinah mengenal, berarti orang itu orang mulia. Ada kegampangannya menuntut ilmu. Datuk Lampayan ke Madinah, Mekah, Madinah sini menuntut ilmu. Pada ilmu aja itu sih mulia. Kalau kita parah rumah, kalau menuntut ilmu, berarti kita hendak jahil. Datuk Lampayan sampai ke Mekah, menuntut ilmu agamanya. Sampai ke Madinah, kita tidak usah jauh-jauh mengaji Darussalam, sama aja ilmunya, ambilannya sama.
Mengaji ke pemanggi sama ilmunya. Mengaji ke Hadramut sama ilmunya. Yang berbeda itu amaliyahnya. Kita nuntut kemana-mana, dapat kita amalkan luar biasa. Di mana Pak mengaji? Wadah guru siapa Pak mengaji? Tapi kita amalkan luar biasa itu. Apalagi nuntut ilmu ini kada berbayar ulah, ya Allah, berbayar kada itu. Yang penting hadir. Asal mau menuntut ilmu mulia gitu. Dan Allah jamin bahwa rezekinya. Minggu kemarin sudah disebutkan, dan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Inna Allah takaffala li talibil ilmi birizki. Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah menjamin rezeki orang yang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu dan orang mengajar ilmu, Allah jamin. Jadi orang ingat baik pemanggi itu, guru-gurunya bagaimana kada, tetapi rezeki kita ada aja terus. Hampir semua bahagian dah. Ada rezeki dari mana? Allah Ta'ala ampun ya Allah. Ya cara guru-guru pemanggi itu banyak-banyak di sana. Tapi kawahnya orang menyekolah anak ke hantar maut, kalawang menyekolahkan, kandarwa menyekolahkan, ke tempatnya topik menyekolahkan. Kawahnya, padahal gawinya mengajar aja. Pagi mengajar, sore ngajar, malam kadang mengajar, tengah malam aja mengajar bini. Itu aja kegiatan. Terkadang mengajar bini pun gak ada sawat juga, anak muridnya diajar sendiri. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Nah, ini menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada suatu binatang yang melata di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Nah, berarti Allah yang menjamin kita. Jangan merasa kita, aku seandainya kalau mencari kada duit aku, jangan. Itu bergantung ke usaha. Bergantung ke usaha boleh, tetapi hati jangan sampai lupa dengan Allah. Ampun memberi rezeki. Kita menanam padi, tanam padi baik dia. Berhasil kada berhasil, jadi kita ini sekedar ikhtiar tadi. Kita gawi, kita pupuk juga, kita rumputi supaya bagus padi tadi. Pas sudah lawas hampir panen, timbul si sitik memakan, si tikus makan, anak panen sudah. Timbul beberapa hari lagi, timbul dimakan tikus. Rezeki siapa namanya? Rezeki tikus. Awalnya kita makan daging, tak awak semuanya. Kayak wani kehilangan. Kemarin sudah takdirnya ya wani, ikhlas senyumnya itu. Berarti ada sebab senyum aja kan. Dengan senyum gue sarik ke orangnya. Tuh takdir Tuhan ini adanya. Ada nangkap dari CCTV ada ya Allah. Tapi mana anak kehilangan, kada dikunci ulang. Memudahkan maling mengambil kada apa-apa. Banyak aja duit dikemasih.
rezeki kita. Kita nuntut ilmu nih. Aku kalau bukan nuntut ilmu terus, kayak apa anakku bang makan enak, jangan. Nih orang Bahari. Orang Bahari itu semua ibadah tergawi. Walaupun bergawi, orang Bahari itu bergawi itu di pohon mana aja, berkebun, nanam padi, tetapi orang taat awan Tuhan. Jadi berberkat benar. Setelah sholat subuh, qabliyah subuh kada pernah ditinggalkan. Pian tahu udah fadilahnya kelebihan qabliyah subuh. Jadi kita orang mengajarkan qabliyah subuh itu lebih besar pahalanya daripada dunia seisi-isinya. Dunia seisi-isinya langit dan bumi. Langit seisinya, bumi seisinya. Lebih afdal kita sembahyang 2 rakaat subuh. Habis itu pulang isyraq digawi, pulang orang Bahari itu jam 8 enak anak turun ke kebun sambil duha pulang. Sambil duha pulang, doanya dibaca. Allahumma du'aka dahuka wal bahuka. Allahumma in kana fi rizqi fis sama fa'anzilhu. Bagusnya doanya. Ya Allah, kalau rezeki ulun di langit, fa'anzilhu, turunkan. Fa in kana qalilan fakasirhu. Maka kalau sedikit ya Allah, fakasirhu, banyakkan. Fa in kana ba'idan fakarribhu. Maka kalau jauh ya Allah rezeki ulun, fakarribhu, parakakan. Fa in kana haraman fatahhirhu. Nah, ini yang perlu kita minta. Ya Allah, jika rezeki ulun haram, halalkan. Karena rezeki yang halal itu termasuk wajib kita menuntutnya. Karena di dalam hadis Nabi, man nabata kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bih. Barang siapa tiap-tiap daging man nabata kullu lahmin nabata min haramin, tiap-tiap daging, lahmin itu daging yang tumbuh daripada yang haram, fannaru awla bih, maka yang lebih utama api neraka yang memakannya. Jadi jangan sampai kita berusaha melupakan kehalalannya. Berusaha bagus, kita kejar dunia, tetapi jangan sampai melupakan halal haramnya. Halal itu wajib kita menuntut. Jangan halal haram antam, jangan. Halal haram antam, bukan halal ayam antam ada. Kalau halal haram, halal ayam antam itu apa? Halalnya menuntut ilmu, mencari rezeki supaya berkah semuanya. Kita mencari rezeki ke sana kemari dan cari itu berkahnya cari. Ya jangan tadi orang Bahari tadi, karena sembahyang duha jadi orang tua berkah benar. Sedikit pun hasilnya nanam padi, tetapi orang cukup dalam setahun itu dimakan. Bahagia pun sini, lihat orang-orang Bahari. Orang Bahari itu padahal tanam padi sedikit aja, tanam 10 burungan. Untuk apa? Karena untuk puasa disiapkan. Sebagian dijual, sebagiannya untuk dimakan sendiri, sebagiannya dikeluarkan zakatnya. Oh berkah banyak. Lihat orang baik ini, duitnya banyak benar, tetapi berkahnya kan tidak. Sembahyang lalai, berzakat kada, bersedekah parai, kayak anak berkat.
Orang baik ada berkahnya dicari. Sama kita menuntut ilmu nih. Menuntut ilmu ini berkahnya dicari. Bukan ilmu banyaknya kada. Walaupun kita sedikit ilmu kita, tapi kita amalkan itu menunjukkan keberkahan ilmu. Kita kaum memakai berkah ilmu kita. Orang bahari belajar perukunan aja bahari, tapi datang beradab lawan guru. Tulak terkadang berjalan kaki, bersepeda, karena membawakan non-perguruan apakah dibawakan. Nah, binting kita di tangannya kitab lawan makanan, apakah dibawa gula kah seribu menuntut ilmu lawan guru tadi. Orang bahari kayak itu adat. Jadi di Darussalam itu bubuhan santri nang paham nang tahu diadabnya disediakannya ruku. Apa ruku itu isapan perguruan, buangnya ruku gudang garam dia nak buahnya di meja no. Karena boleh guru tinggal mengantungi aja lagi. Darussalam ya tapi ya, lihat tapi ya, murid di Darussalam itu. Orang pernah melihat kawan-kawanan itu menyediakan ruku, sediakannya ruku. Ruku tadi apa? Ruku perguruan, dia enak buahnya situ di meja. Adab marinya tuh. Guru menuntutlah itu kada, tetapi seorang murid wajib punya perhatikan seorang guru tadi. Jangan sampai kita belajar guru sampai kelaparan. Kada ada beres guru di rumah, kada ada minyak perguruan di rumah. Lihat musuh kumpul ya Pak, orang tua sini membawa minyak sedikit aja untuk memberi guru sini. Disangui oleh orang tua sini minyak di botol untuk apa? Untuk lampu, untuk muridnya juga belajar pakai lampu duduk. Nah itu kewajiban orang tuanya pulang perhatikan supaya apa? Supaya mendapatkan keberkahan tadi. Wajiblah seorang guru meminta lawan muridnya, kada wajib. Tapi kewajiban seorang murid untuk memperhatikan tadi. Kalau kami di kampung itu bujur bang sidin kada diamploki, tetapi diperhatikan. Perhatikan tuh apa? Kalau sidin nanam padi dibandui, kayaknya turunan ke sawah sama-sama membantu guru tadi. Kayaknya bertanam dibantui bini yang bertanam. Nah, ada langsung dihumakan khusus sidin. Karena kalau sudah hasilnya ada antar langsung ke perguruan tadi. Ada di kampung tuh. Ingat bahwa almarhum Kaidim dari Guru Idim dihumakan oleh buahnya. Perguruan kampung lu. Itu ada tahun perguruan. Jadi ilmu itu berberkah. Tahun perguruan mencium tangan. Bagus adab. Dan pulang lawan perguruan kalau mau mengatuk lawang. Padahal perguruan tok assalamualaikum tok perguruan abud. Untung sidin kada apa-apa di rumah. Pas sidin apa-apa di rumah, sidin kabebang yang sebenjar. Jujur, tuh kita adab tuh. Ada tuh orang terkadang nggak perhatikan. Tuh ada tuh orang perhatikan. Ulun nggak lagi pesantren. Mengatuk pintu perguruan tuh kan banyak. Anak minta izin. Paling kadang kita melalui BDM. Oh berarti ada di luar orang ya, itu aja. Ada usaha mengatur, tok.
Kecuali disediain bila ikam anak ke rumahku, ketuk aja pintu. Nah itu ada izin adanya. Tapi kalau ada izin jangan. Itu adat. Bilang pelangan perguruan, jangan waktu guring. Orang diukur-ukur bilang tuh ya lo, bilang itu ada waktunya. Ada juga orang bilang jam 2 perguruan guring sampai Pandan peserta guringan lagi perguruan. Nah, timbul sakit kepala. Itu adab juga. Itu salah satu daripada keberkahan ilmu. Kenapa orang muda itu supaya tahu diadab. Jadi orang wae ini berkahnya kurang karena kurang adab. Karena disebutkan daripada perkataan ulama al-adab fawqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Orang bahari lihat ya, di Madura itu, kiainya lewat, santrinya mundur, pada hendaknya tunduk santri di Madura. Lalu bujurlah dijawab, ada mau, terus kan mau diam. Oh ingat bahasa kumpul bahari, udah sekumpul datang dari rumah sini. Wah, mau burak kayaknya, bubun laskar teman. Kedua ini dibuka untuk sini lewat. Kita cukup memandang guru. Dosa ini tidak berabot no. Ya guru dan juga sampai malitakan ingus. Tangan guru. Ya lah, itu ada makanya. Walau jangan mengambil berkat gurunya supaya om selamat. Cukup, tapi jangan sidin kali nyaman kita bisa aman kan dosa. Cukup memandang. Sama aja fadilahnya. Man ra'a ulama fa ka'annama ra'ani. Barang siapa yang memandang ulama, ya Nabi kita seakan-akan yang memandang aku sama, cukup kita memandang. Tapi kalau sini luang aja, kalau selamat kan apa? Dapat fadilah man sabahani ulah. Man sabah aliman fa ka'annama sabahani. Barang siapa bersalaman dengan orang alim, samanya seakan-akan bersalaman lawan aku, kata Nabi kita Muhammad SAW. Ada kelebihan. Kita mencium tangan ulama itu ada kelebihannya. Apalagi perguruan tadi sangat musafahnya sampai lawan Nabi. Ada kelebihannya lagi. Itu yang kita cari, keberkahan ilmu. Jadi masalah rezeki tadi. Jadi jangan takutkan masalah rezeki ini. Kita menuntut ilmu, jangan takutkan kita keadaan pecangan makan. Itu rezeki yang paling luar biasa. Kita dapat menuntut ilmu agama. Diberikan Allah taufik, hidayah, dapat kita menuntut ilmu agama. Sehat, dapat kita berduduk di sini. Ini menunjukkan kita sehat. Sehat lahir dan batin. Batin kita sehat, zahir kita pun sehat. Lihat orang batin orang sakit tuh. Kalau batin sakit itu tandanya yang mengulir itu menunjukkan batin orang itu sakit. Menuntut ilmu kulir benar. Beramaliyah kulir benar, menunjukkan batin orang itu sakit. Itu rezeki jualnya, rezeki batin. Kawah kita berjamaah, rezeki kita, rezeki batin kita makan nih. Rezeki zahir ya makan nasi tadi, ada minum, ada makanan, rezeki zahirnya. Awak sehat, itu rezeki juga nih. Maka maknanya ialah tambahan, kemudahan dan peringatan bayar dan tenaga dalam mencari rezeki dan menghasilkannya.
Wallahu a'lam bishawab. Di dalam hadis yang panjang mengenai keutamaan ilmu, Rasulullah SAW bersabda, pada akhirnya Allah mengilhamkan ilmu itu bagi orang-orang yang bahagia dan mengharamkannya bagi orang-orang yang binasa. Jadi ilmu tadi bagi orang yang dikehendaki Allah Ta'ala tadi, karena disebutkan di dalam hadis Nabi, di dalam Sahih Bukhari, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa menghendaki Allah Ta'ala, Allah akan memahamkan baginya ilmu agama. Berarti orang-orang yang tertentu aja yang diberikan Allah. Kalau habaib nyulun sebutkan, habib itu kalau anak lebih mulia tadi ilmunya pula. Kalau sudah darahnya sudah mulia karena darahnya berhubungan dengan Nabi. Tapi kalau jahil tetap baik orang mulia. Kalau jahil lihat habaib, kalau mulia tambah loh kayak Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar itu ahli ilmu, ahli amal. Lihat ini kemuliaan sih luar biasa. Sudah itu Nabi, ilmunya luar biasa. Wah, pangkat tambah tinggi. Habaib orang kalau jahil tetap aja ini, tetapi tetap kemuliaan tinggi di sisi Allah karena ada darah Nabi. Jadi perlu benar habib itu menuntut ilmu agama. Kalau kita yang awam ini, kalau hendak mulia tuntut ilmu. Kita mau hendak mulia tuntut ilmu. Belajar ilmu tadi supaya jangan jahil. Oh, karena orang menuntut ilmu, anak menuntut ilmu karena kada dapat apa-apa, kada awal berusaha apa-apa. Jangan takutan. Yang terkadang kita tuh menyekolah anak menuntut ilmu, inya keluarnya jadi apa aja orang, jadi hantu kalau aja, kada. Banyak orang hendak apalagi orang ambil laki bagawin apa aja, tidak orang takunakannya itu lakinya bagawi apa aja, nganggur di si orang, ada apa orang. Tapi kalau orang tua yang baik, lakinya apa aja, oh lakinya bisa main melajarinya, wah ada apa-apa, kawin anak aja pada sejujuran gitu. Ya lo ilmu ada, berarti anakku di sini kan terjamin aja ilmunya. Ulun berapa kali menemui kawanan lah, kawan untungan pesantren. Habis sekolah takuni orang bagawin apa aja lakinya aja, jadi kaum gimana. Jadi kaum nyaman. Bila ada selamatan kena membawa 3 kotak nasi ya lo. Ya deh, ulun membawa 3 kotak, ada 4 kotak. Nyaman aja. Terjamin aja makanan anak ini. Jadi takutan dia. Pokoknya kebutuhan anak dia nyaman. Yalah, mandi. Kalau kawin lawan kaum nggak kebutuhan tuh nyaman. Kebutuhan apa? Terjamin tuh. Karena bebuan iman, kaum, bebuan ilmu itu jadi yakinnya rezeki Allah yang menjaganya. Itu aja kita. Tapi untuk lebih urusan Allah Ta'ala urusannya. Kalau yang Allah lebih anak umrah ada aja takdirnya. Ya tapi guru-guru ini undang di buahnya umrah aja, siang umrah orang aja. Undang ini buat guru rusdi, guru aja.
Bapuan Haji Sani memurahkan ya 18 orang. Wah. Padahal gawin sini sampai lah ngedek baca maulid ya lah. Ya ada buat kan urus di guru di santai aja masih. Orang lihat di atas lah, di atas kamar sih. Buruan aja buatnya. Pun terkadang datang ada guru di itu. Siang-siang habis jual buruan pun habaib-habaib makanan, sini buah-buahan, kopi, sampai asal minum situ santai, anu pun sini. Kan gawinnya itu aja datang duit Arab. Jadi kita lihat orang alim itu santai. Jadi yakin rezeki Allah jamin aja. Ya orang terkadang kesana kembali jadi duit. Hidupnya terkadang mau ya. Kadang mikirakan hutangnya aja lagi. Apalagi pun batu bara juga lagi nyaman. Tapi banyak kesandaan udah. Banyak kesandaan sertifikat banyak. Karena modal batu bara itu banyak modalnya. Nah, orang nak batu bara. Karena rumah ini tergadai, disertifikatkan, sertifikatnya tergadai udah nyaman kan ya, nyaman kayak kita ini duduk ajan beribadat. Karena ada undangan kabulakan hajat orang undangan. Jadi nggak usah dipikirkan ya rezeki banyak. Rezeki Allah yang menjamin sudah. Tidak ada yang mengumpulkan segala kebaikan selain kebahagiaan, dan tidak ada yang mengumpulkan kejelekan selain kebinasaan. Ujar sini. Karena tadi bila hendak mulia, maka hendaklah kita berisi ilmu. Dan ilmu tadi pulang disuruh untuk diamalkan tadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli ilmu agama. Anak cucu kita ahli ilmu agama. Jangan sampai anak cucu kita jahil. Itu aja. Kita boleh menyekolah anak tinggi-tinggi, tapi jangan lupa ilmu agama dulu dibenahi. Yang utama mengaji Al-Quran dibenahi dulu. Itu yang perlu, yang penting. Jadi nyaman kalau kita mati ada pembacaan Yasin setiap hari Jumat. Apalagi kuburan barak, datang kubur kuitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Di kuburan kuitan. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Luar biasa orang tuanya. Surga sudah di sana. Termasuk waladan salihah. Anak yang saleh diharapkan. Siapa kalau itu mati? Kalau ada anak kita yang mengirimi kita. Karena apa? Kalau kita ada bisi anak, kita ini umumnya bisi anak. Tapi anak kada tahu di ilmu agama, baca Yasin kada bisa, memandi kuitan kada bisa waktu mati. Kalau kita bisi anak alim umpamanya, membacakan Quran nyaman, ya, baca tahlil nyaman, baca Quran 30 juz, dikirimi terus pahala, luar biasa kita. Bahagia ya di dalam kubur itu melihat anak alim bisa mengirimi kita pahala terus. Tiap malam Yasin dikiriminya, kayak salat hadiah pulang. Kan nyaman lah orang tua dalam kubur, nyaman benar. Berkat apa? Berkat kita menyekolahkan anak bisa mengaji. Kita sudah bisa mengaji. Baca Yasin biasa aja ya Allah. Orang Yasin, orang alif lam ra, ya ada alarm. Maju orang pintarnya anak siapa ini?
Menyebut alif lam ra alat. Nah, itu banyak yang nggak bisa mengaji. Kalau kada tahu, nang tua-tua gini kada tahu bisa. Kayak to sin mim tuh. Jadi to sin mim. Ta sama jadi. Ulang alif lam mim tuh lihat saja. Oh nggak kena kandol, cuma lihatnya. Oh lihat itu anak-anak baca dari bekia kan. Alaranya ada kekanakan mengaji ulun. Orang ghairil maghdubi alaihim apa ada? Ghairil maghdul dia. Jodoh. Nah tuh ngajari adul jadi maghdul. Ada. Orang kisah itu mengenyataan cucunya Beriansah itu Nailah itu Beriansah. Jadi yang mengaji ulun unang hari ini baca Fatihah ghairil maghdul dia. Tawa orang kuring nak yang mengaji makdul. Awak jualan nantong ngajari adul makdul dia. Tambahnya alif lamnya ada. Jangan sampai jahil itu aja loh intinya. Suruh anakmu ngaji punya bujur. Ada guru suruhnya. Nah, gurunya ngajari anak orang ngaji. Itu aja. Tawa sih. Berarti tandanya sini bahagia. Dulu berapa tanda bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.